Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Kali ini kita akan mempelajari tentang momen kemiringan dan keruncingan. Tujuan pembelajaran dapat memahami momen dan momen sentral. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam ukuran kemiringan. Yang ketiga, dapat menyebutkan macam-macam ukuran keruncingan. Dapat menghitung ukuran kemiringan suatu data. Dapat menghitung ukuran keruncingan suatu data. Yang pertama, itu momen. Momen non-sentral ke R dari nilai-nilai X1, X2 sampai ke Xn disajikan dengan MR aksen. Ini ya. MR aksen didefinisikan sebagai berikut. MR aksen itu sama dengan X pangkat R bar ya, di mana R-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Momen non sentral pertama itu sama dengan sigma X. Kenapa sama dengan sigma X? Karena sigma X pangkat 1 bar dibagi N ya. Kemudian M2 aksen itu sama dengan X pangkat 2 bar sama dengan sigma X kuadrat dibagi N. Kalau momen non sentral ketiga atau M3 aksen itu sama dengan sigma X pangkat 3 per N ya. Dan itu dan seterusnya. Kemudian momen sentral itu di antara rata-rata. Nah, bisa saya tunjukkan di antara rata-rata itu nanti dengan rumus ini X min X bar. Nah, X min X bar itu di antara rata-rata ya. Momen sentral ke R dari nilai-nilai X1, X2 sampai ke Xn disajikan dengan MR. Didefinisikan sebagai berikut. MR itu sama dengan X min X bar pangkat R bar. Maksudnya apa? Dimana R sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau M1 itu sama dengan X min X bar pangkat 1 bar. Itu maksudnya adalah sigma X min X bar pangkat 1 per N. Pangkat 1 itu kan tidak perlu ditulis ya. Kemudian kalau momen sentral kedua itu sama dengan X min X bar kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N dan seterusnya. Nah, jadi nanti momen ini nanti kita akan gunakan untuk mencari kemiringan ya, untuk mencari kemiringan atau seringkali disebut koefisien momen kemiringan, koefisien momen keruncingan. Hubungan momen non sentral dengan momen non sentral sebagai berikut ya. Ini Anda perhatikan saja ya. Anda perhatikan saja rumusnya M1 itu sama dengan 0. M2 itu M2 aksen min M1 aksen kuadrat. Jadi penurunan rumus ini kalau misalkan dijabarkan ini sangat panjang sekali ya. Mungkin di pertemuan yang lain saya akan mencoba menjelaskan ini ya, di hal-hal yang sangat dasar berkaitan dengan statistika. Kemudian kemiringan, perhatikan kalau misalkan ada data berdistribusi frekuensi seperti ini, kemudian ini adalah kurvanya, misalkan ini kurva normal. Nah, kurva normal itu seperti ini. Kemarin yang saya jelaskan bahwa kurva normal itu seperti lonceng ya, seperti lonceng. Kemiringannya itu A3. Nah, nanti A3 itu saya jelaskan di bawahnya. A3 itu bernilai positif, artinya miring ke kanan. Kemudian A3 bernilai 0, artinya simetris. Kalau A3 bernilai negatif itu miring ke kiri ya. Miring ke kanan itu maksudnya adalah miring ke sumbu X positif, maka ini bernilai positif ya. Kalau yang ini miring ke kiri, miringnya ke kiri,
dia menuju ke sumbu X negatif, artinya dia bernilai negatif ya. Kemudian kalau tendensi sentral pada data dengan distribusi normal dan benar-benar normal ya, jadi distribusi normal seperti ini, maka median, modus, dan mu itu dalam satu garis di tengah ya, tendensi sentral yang seperti yang kemarin saya jelaskan. Akan tetapi kalau A3 nya bernilai positif, mu nya itu lebih besar daripada median dan modusnya. Sedangkan A3 bernilai negatif, mu nya itu lebih kecil daripada median dan modusnya. Nah, begitu. Kemudian saya beri koefisien momen kemiringan dari nilai X1, X2, X3, Xn disajikan dengan A3. A3 ini dinamakan koefisien momen kemiringan. Nah, A3 rumusnya apa? Momen sentral ketiga dibagi S pangkat 3. S itu apa? Standar deviasi. Nah, nanti yang saya akan contohkan adalah untuk data sampel ya, untuk data sampel. M3 tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya, momen sentral ketiga. Kemudian S-nya sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N-1 dan seterusnya. Yang ini tadi saya sudah jelaskan menggunakan gambar tadi ya. A3 lebih besar 0 artinya positif, A3 kurang dari 0 artinya negatif, A3 sama dengan 0 artinya simetris. Jadi kemiringan itu ada 3 ya, positif, negatif, dan simetris. Kemudian keruncingan. Nah, nanti contoh soal saya kasihkan di akhir ya. Keruncingan itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini mesokurtik ya, mesokurtik artinya normal. Kalau ini leptokurtik, runcing. Kalau yang ini adalah platikurtik, landai. A4 lebih besar sama dengan 3. Nanti kalau dihitung A4 itu nanti A4 itu adalah koefisien momen keruncingan. Kalau A3 itu adalah koefisien momen kemiringan, beda ya. Kemudian lebih besar 0 itu nanti kalau misalkan Anda rumus yang digunakan adalah rumus di Excel ataupun SPSS. Ya, nanti hasil dari kurtosis itu akan sama ketika Anda menghitung menggunakan Excel ataupun SPSS. Tapi kalau yang ini nanti hasilnya akan berbeda. Nanti saya akan tunjukkan di contoh video berikutnya. Ya. A4 atau koefisien momen keruncingan itu rumusnya adalah momen sentral keempat dibagi standar deviasi pangkat 4 ya. Di mana momen sentral keempat itu sama dengan sigma X min X bar pangkat 4 dibagi N, standar deviasinya ini ya. Kemudian sama ketika dimasukkan itu nanti akan sama dengan ini, 1/N, di mana nilai ini nilai yang paling pojok bawah ini ya, A4 sama dengan 1/N sigma X min X bar kurung tutup pangkat 4 per S pangkat 4 itu sama dengan sigma X min X bar per S itu sama dengan ZI yang saya jelaskan pada sebaran data pada video sebelumnya ya. Kalau misalkan Anda belum mengetahui tentang bilangan baku, silakan Anda putar video yang sebelumnya yang berkaitan dengan dispersi data ya. Kemudian contoh, ini contoh ketika Anda pengen mencari, nah misalkan di sini ada nilai matematika. Nah, dari data ini misalkan ini adalah data sampel, Anda diminta untuk mencari koefisien momen kemiringan dan koefisien momen keruncingan. Maka tabel bantu yang harus Anda tulis itu adalah ini, X min bar. Anda tulis dulu gunanya untuk apa ya, nanti untuk mencari standar deviasi ya. X min bar kuadrat ya, ini nanti juga
berkaitan dengan standar deviasi. Kemudian X min X bar pangkat 3 ini berkaitan ketika nanti menghitung momen sentral ketiga. X min bar pangkat 4 itu nanti digunakan untuk mencari momen keempat ya. Kemudian dijumlahkan. Nah, nilai matematika di sini dijumlahkan. Ini nanti gunanya untuk mencari rata. Yang pertama Anda cari dulu raratanya ya. Setelah rata Anda peroleh, Anda lakukan ini 75 dikurangi 83,8, hasilnya min 8,8. Min 8,8 ini diperoleh dari 75 kurangi ratanya 83,8. Bisa dipahami ya, karena statistik itu berkaitan dengan proses, maka saya kira hal yang semacam ini penting untuk disampaikan. Kemudian S-nya, standar deviasinya rumusnya ini, nah Anda diperoleh 7,046. Sigma X min X bar kuadrat nilainya 943,2. Nah ini ya, paling pojok bawah ini, masukkan ke sini N-1 20 min 1, kemudian akar 49,64, hasilnya adalah 7,046. S itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencari momen sentral ketiga maupun keempat ya. Nanti digunakan untuk mencari koefisien momen kemiringan dan keruncingan ya. M3, nah tadi saya salah ngomong ya, momen itu kan nggak ada per S nya ya, tapi per N. M3 nya sudah ketemu ini ya, rumusnya adalah menggunakan jumlah ini. Nah paling pojok bawah ini 3196,08 ini ya, dibagi N nya adalah 20, hasilnya ini 159,804. Setelah ketemu M3 nya, kita cari M4 nya, digunakan untuk mencari momen kemiringan, digunakan untuk mencari koefisien momen keruncingan ya. Nilai 80.302,5 itu diperoleh dari penjumlahan ini. Ini X min X bar pangkat 4 dijumlahkan, ketemunya adalah 80.302,46 ya. Kemudian setelah nilai itu dibagi 20, maka hasilnya 4015,12. Nah ini kita baru bisa mencari A3 nya ya. A3 M3 dibagi S3, S pangkat 3, M3 nya diperoleh dari sini ya, kita sudah nyari tadi. Kemudian dibagi 7,046 pangkat 3. Nah pangkat 3, nilai S dari mana? Dari sini S nya dipangkatkan, ketemunya adalah 349,76 dari hasil pembagian 159,804 dibagi dengan 349,76, hasilnya adalah 0,45689. Ini bernilai positif atau negatif? Bernilai positif ya, maka dia miring ke kanan, miringnya ke kanan ya. Kemudian A4 itu M4 momen sentral keempat, kita sudah nyari ini 4015,12. A4 itu ini dibagi S pangkat 4, S nya dari sini ya, 7,046 pangkat 4. Nah kemudian pembagian dari 4015,12 dibagi 2464,3, hasilnya adalah 1,62929. Dikatakan landai. Landai ini dari mana? Saya tunjukkan dulu. Sebentar. Tadi kan 1,6 ya. Nah di sini, yang ini lihat yang atas ini. Nah, dia lebih dari 3 enggak? Tidak ya, karena nilai tadi adalah 1,6 kurang dari 3, artinya landai ya. Selanjutnya saya kasih contoh, ini datanya, dia miringnya ke kanan ya. Dari data itu bisa sebenarnya
bisa dilihat dari histogramnya. Lo yang lebih banyak itu kan ada di sini. Nah, kemudian dia miringnya adalah ke kanan, ya, atau positif, ya. Kemudian rumus menggunakan Excel. Jadi nanti ketika Anda memasukkan rumus, ketika Anda pengen mencari kemiringan atau squareness, ya, itu nanti Anda tinggal ketik rumus sama dengan skew, ya, SKEW, ya. Jadi nanti masukkan datanya, nanti akan ketemu. Nah, nilai itu diperoleh dari rumus ini. Nah, rumus ini. Kalau kurtosis diperoleh dari rumus ini. Diperoleh dari rumus ini, ya. Nah, kita mulai dari tabel bantunya. Tabel bantunya sedikit berbeda, ya. Di sini Anda diminta untuk mencari, Anda cari rata-ratanya dulu 83, sama ya dengan yang tadi. Kemudian dicari S-nya, sama dengan yang tadi caranya. Kemudian dicari langsung squareness-nya, ya, kemiringannya, ya. Rumusnya adalah N per N-1 dikali N-2. 20 dibagi 20-1 dikali 20-2 dikalikan 9,13781. Nilai ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini, ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Nilai ini min 1,94838 itu diperoleh dari X min X bar. X min X barnya mana? Ini, ya, dibagi S-nya ini, ya. Setiap data dicari. Nah, kemudian dipangkatkan 3, dicari, kemudian nilainya adalah nilai yang paling kolom ini, yang paling pojok bawah itu 9,13781. Dimasukkan nilainya, kemudian diperoleh 0,058 dikali 9,13781, maka hasilnya adalah 0,53438. Bernilai positif atau negatif? Positif, ya. Dilihat dari di sini, nanti kalau misalkan negatif, ya nanti ketemunya negatif, min 0 berapa gitu, ya. Jadi ini bernilai positif, artinya menggunakan Excel juga dihasilkan bahwa data ini adalah bernilai, atau distribusi ini bernilai positif. Kemudian untuk kurtosis itu Anda perhatikan rumusnya ini. Tapi ini adalah X min X bar per S pangkat 4. Nah, dimasukkan ya nilainya 20 dikali 20 plus 1. Ini rumus dari sini. 20 itu kan N-nya, jumlah datanya itu 20. Ya, masukkan. Nah, ini yang saya akan jelaskan adalah bagiannya ini. 32,5858 diperoleh dari mana? Diperoleh dari penjumlahan ini, ya. Nilai ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari misalkan 2,433 ini diperoleh dari min 8,8. Ini kan X min X bar, ya, X min X bar dibagi S, kemudian dipangkatkan 4. Nah, diperoleh ini. Setelah itu dicari semuanya. Nah, nanti akan ketemu sigma X min X bar per S pangkat 4. Hasilnya adalah ini dari baris ini yang paling pojok bawah itu 32,5858. Ini, ya. Ini dikurangi ini. Nah, kemudian kurtosisnya ketemunya min 0,1185. Hasilnya adalah landai. Kenapa bisa landai? Nah, Anda perhatikan lagi datanya. Tadi hasilnya berapa? Min, nah, sebentar. Min 0,11 ya. Ini ya, min 1,1. Nah, perhatikan min 1,1 itu, nah, Anda ngeceknya di panjang. Nah, di sini. Ini di ini, ya. Nilai tadi itu kan min 1,181 bernilai kurang dari 0, ya. Nah, ini kalau bernilai kurang dari 0 artinya landai.
Nah, kalau kurtosisnya itu 0 artinya normal. Tapi yang bawah ini menggunakan rumus Excel ataupun SPSS ya. Kurt lebih besar dari 0 itu nanti dia adalah runcing. Nah, jadi gitu. Kalau Anda menggunakan rumus yang sebelum, hasilnya juga landai. Kalau yang sebelum itu menggunakan ini ukurannya A4 kurang dari 3 itu landai. Kalau A4 lebih besar dari 3 artinya runcing ya. Jadi itu jadi pahami ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Setelah video ini saya akan jelaskan contoh menggunakan Excel dan SPSS. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jika bermanfaat silahkan subscribe dan like. Kalau misalkan Anda ingin memberikan masukan silahkan berikan komentar di bawahnya. Tentunya saya pribadi membutuhkan kritik dan caranya, dan dalam silahkan tanamkan dalam pikiran Anda bahwa statistika itu mudah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.